Oke, ketemu lagi kita bersama podcast eh, terkait pintar bersama teknologi AI. Nah, kali ini saya akan membahas tentang strategi pembangunan ekonomi khusus di Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2026 sampai 2030. Ini saya pilih untuk menjawab tantangan daripada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dalam pertemuan yang baru-baru dilakukan bersama seluruh gubernur, wali kota, dan bupati. Nah, kira-kira bagaimana setiap pimpinan daerah seperti gubernur, kemudian bupati dan wali kota mensikapi terkait Trans TKD yang sudah dilaksanakan saat ini dan ada keinginan untuk menaikkan, namun di sana dikasih catatan kepada seluruhnya agar supaya uh, uh, benahi dulu kondisi uang yang ada, manfaatkan dulu. Kalau itu sudah hasilnya sudah baik, sudah bagus, maka itu akan bisa ditambah dan lain sebagainya. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini, jujur saya mengatakan dari beberapa yang analisa yang saya lakukan sebelumnya terkait kebijakan Menteri Purbaya bahwa harapan untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka untuk tahun 2025 mencapai 6% ada peluang ya. Karena saya melihat itu dari analisa yang saya lakukan uh, bersama dengan asumsi daripada salah satu profesor ekonomi yang terlalu sangat pesimis dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan ini terlalu pesimis yang dia sampaikan, dan dari hasil analisa AI itu bisa sampai bisa dapatlah target di 2025 ini 6 paling tidak di bawah, tapi paling tidak sudah ada sekarang ini kan existingnya sudah 5,3 sekian. Jadi kondisi ini saya kira sangat positif ya. Jadi sudah silakan saja kalau ada yang menilai negatif, tapi menurut saya strategi pembangunan ekonomi di Indonesia ini sudah cukup bagus ya. Semua on the track ya. Pelaku-pelaku pasar ini cukup lumayan lah, cukup saya sendiri bermain pasar saham juga ya, cukup gembira dengan kondisi ini. Artinya kelihatan inflow itu cukup tinggi. Oke, kita tidak berlama-lama langsung saja bagaimana hasil pembahasan ya dari hasil pertemuan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan seluruh gubernur dan wali kota serta bupati. Nah, dari kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Utara? Saya menggunakan data-data yang disampaikan oleh Menteri dan juga menggunakan data-data BPS ya, data-data sekunder. Jadi bisa saja data ini tidak terlalu tepat, tapi silakan dikoreksi kalau salah atau tidak benar datanya atau sudah ketinggalan. Tapi paling tidak saya coba mengambil kompilasi data dari apa pemaparan Bapak Menteri dan hasil BPS, data BPS untuk khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara, karena dalam pemaparan Bapak Menteri itu lebih global. Jadi artinya Sulawesi, ya tidak ada Sulawesi Utara, tidak spesifik. Jadi pertumbuhan ekonomi Sulawesi sekitar 5,8. Artinya di Sulawesi bagus, tapi Sulawesi Utara itu berapa? Mari kita lihat angka-angka itu dan bagaimana strategi ya pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan ekonomi untuk pertumbuhan atau bisa lebih baik dari kondisi-kondisi yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi data ini saya ambil dari beberapa tahun sebelumnya hingga saat ini ya. Oke. Kemudian saya minta AI untuk menganalisanya. Oke, ini dia. Nah, eh, yang pertama itu kondisi makroekonomi sulut 2025 ya. Jadi kalau kita lihat kondisi makroekonomi sulut itu pertumbuhan ekonomi 5,64 year on year ya, stabil di atas nasional. Jadi ya seperti kita ketahui Sulawesi itu 5,8 ya, dan Sulawesi Utara itu 5,64. Jadi sebenarnya Sulawesi Utara cukup bagus ya pertumbuhan ekonominya. Inflasi itu di Maret 2025 1,41%. Jadi terkendali dan historisnya rendah ya, itu dari data sebelumnya juga seperti itu. Nah, PDRB ADHK ini itu sekitar 25,7 triliun ya di kuartal ketiga tahun 2023. PDRB ADHB itu 43,3 triliun. Jadi ya kita lihat ini ya cukup lumayan.
Momentum fiskal longgar, ruang ekspansi ekonomi dan investasi. Ini kondisi makroekonomi yang ada di Sulut ya. Jadi sesuai data yang saya dapat. Jadi bisa saja ini sudah tidak atau sudah expire atau ada data terlebih terbaru, tapi paling tidak seperti ini kemudian melakukan analisa apa-apa yang bisa kita lakukan atau pemerintah daerah bisa lakukan ya. Nah, isu strategis ekonomi Sulut yaitu pertama, realisasi belanja daerah lambat dan silpa itu tinggi. Jadi artinya ini yang salah satu yang harus diperhatikan itu, dan itu memang keprihatinan dari Bapak Menteri ya, mau minta tambah uang, ya, sedangkan kondisi belanja aja itu masih banyak yang simpan di bank gitu ya, atau tidak belum digunakan sehingga perputaran ekonomi daerah itu berjalan lambat. Itu ya ini salah satu isu strategis yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Jadi belanja daerah lambat dan silpa itu tinggi. Jadi tidak terserap dan akhirnya menimbulkan silpa ya. Nah ini kondisinya ini tidak tentu mau minta tambah sedangkan uang yang ada aja itu bisa tidak lambat direalisasikan. Jadi PAD masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Ini isu strategis ya. Kemudian investasi tambang emas belum memberi multiplier besar. Artinya kita sudah punya seperti ada areal tambang sini, ya dari industri di pertambangan, tapi multipliernya belum terlalu dirasakan. Kemudian keempat, infrastruktur logistik dan air bersih masih terbatas. Ya ini kondisi isu strategis yang ada. Kemudian SDM dan pariwisata perlu penguatan kualitas dan promosi. Jadi ini ada 5 isu strategis terkait ekonomi di Sulut ya. Nah, kemudian sasaran makro 2026 sampai 2030. Pertama, pertumbuhan ekonomi itu 6,2% rata-rata tahunan ya. Itu yang kita harapkan seperti itu kan. Karena Sulut kan sudah ada di atas rata-rata pertumbuhan ekonominya 5, berapa tadi ya? 5,6 ya. Sulawesi 5,8. Sementara inflasi itu 2,5% plus minus 1% lah. Oke, masih terkendali. Kemiskinan ya harus lebih kecil dari 6%. Nah, ini yang harus dicapai oleh pemerintah saat ini gubernur ya, gubernur ISK ini, kondisi ini paling tidak menjadi target ya. Jadi indikator ini kalau kita dapat itu kondisi saat ini seperti 5,6 dan sebetulnya kalau kita bisa dapat 6,2 ya tentu bagus. Tapi ini jelang 4 tahun 2030. Tapi progresnya kan kelihatan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri kan. Kita lihat kan pertumbuhan ekonomi terjadi kenaikan, IHSG juga sudah tembus 8.000. Ini artinya sangat positif apa yang dilakukan ya. Nah, kemudian pengangguran terbuka itu lebih kecil 4,5%. Nah, ini ya ini target harus seperti itu ya. PAD tumbuh kurang lebih besar dari 10% per tahun. Nah, belanja modal lebih besar 25% dari total APBD. Ini yang menjadi sasaran makro dari Bapak Gubernur dan jajarannya ya. Kalau bisa, itu yang kita harapkan. Jadi ya kalau Pak Gubernur bisa mendapat target ini seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Menteri Purbaya, katakanlah dia kan nanti ini kan ada 4 tahun lagi ya. Tahun depan kan Menteri sudah berjanji jika 2025 ini ada terjadi paling tidak anggarannya itu terserap, kemudian angka-angka seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran, PAD tumbuh, belanja modal itu bisa terlaksana seperti angka-angka yang target ini, maka ya Menteri akan menambah di tahun 2026 ya. Jadi akan memperbesar anggaran transfer ke daerah ya. Jadi ini yang menjadi harapan kepada pimpinan daerah. Jadi jangan cengeng lah. Silakan digunakan saja anggaran-anggaran yang ada agar supaya roda ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara itu berjalan ya. Ya kalau tidak digunakan itu sekarang ini kan serapan menurut Menteri kan masih rendah. Sudah masuk Q3 ini kan, Q3 sudah mau Q4. Jadi ya kalau dia masih rendah, ini kan roda ekonomi di daerah kan tidak berjalan dengan baik sehingga angka-angka seperti yang saya sampaikan ini, sasaran makro ini sulit tercapai. Nah, otomatis nanti sebentar dalam penilaian Menteri Keuangan atau pemerintah pusat Presiden ya sedang yang ada aja itu Anda tidak bisa gunakan maksimal, bagaimana kita mau tambah uang gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya, angka-angka ini. Jadi yang pokok sekarang sebenarnya yang krusial itu adalah
segera seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri, segera gunakan itu anggaran, jangan ditahan atau apalagi disimpan di bank untuk dapat bunga, bukan seperti itu ya. Nah, ini sekarang berbahaya, malah kalau disimpan di bank dan hanya mencari bunga itu sebentar bisa menjadi masalah ya, itu bisa diteliti dan jika ada unsur pidana maka bisa masuk pidana ya, itu hati-hati. Nah, kemudian 6 pilar strategi utama ini yang mungkin yang bisa menjadi motor pemicu itu pertumbuhan ekonomi, target dari sekarang 5,6 menjadi 6 lebih, itu nah, taruhlah dapat 6. Itu gubernur kita berhasil kalau di situ kalau kita lihat itu ya. Selama ini kan berada di angka-angka 55 sekian ya, itu artinya ya walaupun dia ini tapi masih tetap lumayan lah seperti itu. Nah, kalau gubernur ini mau prestasinya ya itu harus lebih dari kondisi sekarang ini 5,6, harus paling tidak 6 lah. Ada pergeseran ya. Kalau dia 6 kan signifikan. Artinya berbeda dengan gubernur-gubernur yang lain. Itu yang harapan kita ya ke Pak Gubernur. Jadi ya nanti ini sasaran-sasaran yang bisa. Jadi saya memberikan juga sebenarnya ini AI ya. Ini apa yang saya ambil dari AI ya. Saya hanya memprom dan dia mengeluarkan apa ini saran-saran strategi yang harus dilakukan ya. Nah, ini 6 pilar strategi utama. Pertama, hilirisasi emas dan industri pengolahan. Kan tadi dibilang pertama isu strategisnya antara lain belum belum banyak di yang dikembangkan dari emas ini dan industri pengolahan ya. Jadi itu hilirisasi emas dan industri pengolahan. Kemudian kedua, perikanan dan ekspor maritim itu yang harus dikembangkan. Kemudian ketiga, pariwisata bernilai tinggi, Likupang, Bunaken dan sebagainya ya. Kemudian keempat, agroindustri dan bioekonomi seperti kelapa, cengkih, pala dan nilam. Nah, ini yang bisa menjadi 6 pilar strategi utama. Dan kelima, konektivitas dan digitalisasi fiskal. Ini salah satu juga strategi ya untuk menaikkan PAD dan lain-lain. Kemudian keenam, keuangan publik pro pertumbuhan. Nah, ini yang 6 pilar strategi utama ini yang perlu dijaga ya, harus dikembangkan ya. Kalau ini dapat dikembangkan, maka kondisi pertumbuhan ekonomi yang saat ini 5,6 bisa menuju ke 6. Target itu yang menjadi sasaran daripada pemerintah saat ini. Nah, roadmap-nya bagaimana? Roadmap pembangunan 2026-2030. Jadi dari 2026-2027 itu yang harus dilakukan adalah akselerasi investasi dan belanja modal. Itu percepatan ya itu. Jadi segera digunakan supaya perputaran ekonominya tinggi sehingga ya itu multiply efeknya akan terlihat ya. Kemudian 2028 puncak hilirisasi dan ekspor maritim ya. Jadi tahun 2028 itu ya hilirisasi di pertambangan dan ini itu dilakukan ya hilirisasi dan ekspor maritim. 2029 sampai 2030 itu konsolidasi SDM dan pemerataan pertumbuhan. Jadi roadmap-nya seperti itu. Nah, target hasil gitu serapan APBD itu yaitu akan lebih besar 96%. Nah, kalau di APBD 96% dengan isu yang dengan strategi 6 pilar tadi yang saya sampaikan, maka pertumbuhan bisa lebih besar dari 6%. Kemiskinan bisa lebih kecil dari 6%. Ekspor perikanan dan agro naik 60%. Kalau ini itu apa yang disampaikan ini itulah yang tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar supaya target hasilnya seperti ini. Sehingga kalau APBD serapannya 96% itu terserap, maka ya sudah. Artinya kondisi pertumbuhan ekonominya itu kita bisa dapat 6% ya itu. Jadi lebih besar dari 6 bahkan ya. Oke. Nah, itu roadmap. Nah, sekarang pembiayaan dan kelembagaan. Bagaimana? APBD dan TKD itu dak fiskal non fisik sebagai sumber utama. Jadi ya memang dia punya motornya itu APBD dan TKD transfer ke daerah itu dak fisik dan non fisik sebagai sumber utama. Kemudian skema P3 PINA itu pelabuhan air bersih TP. Jadi ya kerjasama dengan mencari investasi, mencari investor untuk
melakukan itu ya, untuk TPA, KEK dan lain, pelabuhan, air bersih dan lain sebagainya ya. Kemudian CSR tambang emas untuk pendidikan dan kesehatan. Ya ini yang apa? Yang apa? Yang bisa dilakukan ya. CSR tambang emas untuk pendidikan dan kesehatan. Kemudian TARA, Tim Akselerasi Realisasi Anggaran dan Forum Fiskal Daerah. Nah ini perlu ada seperti itu, bagus ya, tim akselerasi realisasi anggaran. Jadi perlu membentuk seperti itu agar supaya dapat terkontrol dan termonitor. Untuk supaya nanti target kita realisasi 96% itu APBD dan TKD kita ini itu bisa tercapai. Kolaborasi BI, Kemenkeu, Pemprov dalam pengendalian inflasi. Nah ini harus ada kolaborasi untuk mengendalikan inflasi kan ini antara BI, Kementerian Keuangan dan Pemprov dalam pengendalian inflasi. Itu harus ada kolaborasi ya agar supaya inflasi terjaga. Kemudian manajemen risiko dan mitigasi ya. Ini bagaimana kita mengelola strategi tadi kita ya, ada 6 pilar dan lain sebagainya ya. Untuk mendapatkan target makro kita yaitu pertumbuhan lebih besar dari 6%, kemudian inflasi 2,5 dan lain sebagainya, angka kemiskinan di bawah 6 dan seterusnya ya. Nah, sekarang tambang emas itu AMDAL ketat dan rehabilitasi progresif. Artinya kita memicu pembangunan maka ada resiko ya seperti kerusakan alam dan lain sebagainya ya, itu harus dimitigasi. Maka seperti kalau kita mau kita mau optimalkan itu dunia tambang dan lain sebagainya, maka itu AMDAL ketat dan rehabilitasi progresif. Jadi segera jangan kita berhasil dapat 6%, tapi oleh karena kita hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja, PAD itu, maka kita mengorbankan yang lain. Artinya jangan sampai alam rusak ya oleh karena kita mengejar seperti apa yang saya sampaikan. Itu tetap dia harus ada kontrol mutu standar ya tentang lingkungan. Harga pangan energi, jadi buffer stok dan kontrak antar daerah. Jadi juga kita antar daerah ya itu saling bekerja sama ya agar supaya ada buffer stok dan kontrak antar daerah. Itu kita lakukan. Kemudian iklim dan bencana, desain infrastruktur tahan gempa dan sistem peringatan dini ya. Itu ya terkait iklim dan bencana ini ya kita harus punya infrastruktur yang ya tahan gempa. Nanti itu kan nanti ada kan kalau di Sulawesi Utara ini Manado seperti saya kan tim ahli bangunan gedung di Kota Manado itu diperiksa setiap ada perencanaan pembangunan infrastruktur itu diperiksa oleh tim ABG ya PBG di setiap daerah kan itu ada. Jadi terkendali. Dan di sana cuman dia memang sistem peringatan dini ini yang masih kurang. Itu sebenarnya itu harus ditambah ya. Diversifikasi ekonomi agar tidak tergantung satu sektor. Jadi harus melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak tergantung satu sektor. Oke, itu manajemen risiko dan mitigasi. Kita harus jangan hanya bertumpu pada satu sektor atau dua sektor. Harus berani melakukan diversifikasi. Nah, dari semua itu apabila di tenaga-tenaga yang ada di pemerintah daerah itu tidak cukup atau tidak mampu mengeksekusi apa yang disampaikan ini, ya bisa kerjasama dengan para ahli-ahli kan ada di kampus kan sini ada Universitas Samratulangi, ada banyak ahli di situ terkait bidang-bidang yang sudah saya sebutkan tadi, mau pariwisata lah, mau tambang lah, mau bencana lah, kemudian apalagi pertanian, perikanan, kan kita banyak ahlinya di Sulawesi Utara. Ada banyak guru besar, ahli-ahli, doktor, dan lain sebagainya yang sudah pengalaman di lapangan. Silakan saja pemerintah berkolaborasi dengan mereka kan di universitas seperti Unsrat, Unima, dan universitas swasta lainnya. Nah, sekarang penutup, dengan hilirisasi emas, maritim, agro, dan digitalisasi fiskal, maka Sulut dapat tumbuh di atas 6% PDB-nya ya, seperti target tadi. Dan menjadi motor ekonomi kawasan timur Indonesia. Kalau Sulut dapat 6%, sekarang kan Sulawesi kan 5,8. Kalau Sulut dapat 6%, ya itu sangat-sangat hebat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga kan
gubernur memiliki staf-staf ahli. Silakan saja manfaatkan mereka karena mereka dengan berbagai disiplin ilmu, karena mereka punya kompetensi masing-masing ya. Manfaatkan itu dan punya satu goal sama-sama, yaitu yang kita harapkan PAD Sulut. Ya tahun ini janganlah dulu 5 langsung 6 ya. Kalau dapat tahun ini terlalu cepat ya, 2026 itu kalau tapi sekarang ini yang perlu ditarget tadi kan ada step-step kan ini kita harus realisasikan dulu itu yang ada ya. Jangan serapannya harus 96%. Jangan simpan di bank atau di mana sehingga ya roda ekonomi di daerah itu tidak berputar gitu ya. Nah, itu harus kita segera laksanakan itu semua program-program yang ada terkait 6 pilar tadi yang saya sampaikan. Kemudian itu realisasikan 96%. Kemudian beberapa poin yang saya sampaikan tadi itu yang di garis bawahi untuk dilakukan peningkatan ya. Nah, tinggal dikontrol oleh satu tim ya, ada tim kontrol progres serapan. Itu perlu yang tadi saya namakan apa tadi? Itu ada Tara ya, itu silakan aja ada tim Tara yang memang mengontrol itu ketat ya. Itu bisa gunakan itu kan staf ahli kan tugasnya membantu gubernur. Silakan gunakan mereka untuk mengontrol. Tinggal program-programnya harus jelas. Persoalan kalau program tidak jelas, apa yang mau dilakukan? Nah, ini jadi susah. Nah, anggaran ini kan semua terkait dengan program yang diusulkan. Nah, coba dilihat mana yang ya tidak terlalu menguntungkan, ya sudah itu yang seperti Kang Deddy kan di Jawa Barat sana kan dia meminimalkan perjalanan dinas yang tidak penting apa semua kan itu dia mulai potong, dia cut off FGD dan lain sebagainya kan lebih penting kan itu pengembangan pariwisata, kemudian hilirisasi kalau kita di sini hilirisasi uh, apa dia tambang dan lain sebagainya itu yang bisa dilakukan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.